Eh, Hari ini saya lagi berada di lokasi kintal usaha peninggalan orang tua saya yang diberi nama tempat ini yaitu kolam buaya atau biasa disebut okoko. Ini adalah tanaman-tanaman yang ditanami oleh almarhum. Boleh dilihat ada pematang. Ya, ini adalah pematang yang dibuat oleh orang tua saya dengan jejeran kelapa menuju arah barat, terus kembali lagi yang tampak terkena sambaran api, karena memang kemarin dibakar ini. Kondisi lahan ini ditanami oleh kiambang yang cukup lebat, sehingga di saat pembersihannya, khusus di lokasi yang merupakan peninggal orang tua saya, begitu kering dibakar, yang memang luapan apinya sangat besar sehingga kelapa yang sudah ditanam oleh almarhum mengalami kebakaran. Tapi itu adalah bukti bahwa lahan ini pernah dimiliki oleh orang tua saya. Dijelaskan bahwa pematang ini adalah sebelumnya wilayah sini adalah kolam, adalah air, sehingga pematang yang dibentuk untuk menampung air dan untuk memelihara ikan mujair. Dan ini juga adalah pematang yang ditanami oleh ini kelapa, dan di sebelahnya juga ada beberapa kelapa yang terbakar, dan juga sebelah timurnya ada yang masih sehat. Ini semua merupakan kintal warisan dari orang tua saya, Agustinus Petrus Salko. Sedangkan lokasi ini adalah ex kolam yang waktu lalunya memang airnya sangat dalam, dan menjadi keyakinan orang tua bahwa terdapat semacam buaya yang diyakini bahwa adalah nenek moyang yang berada di sini. Nah, seiring zaman memang sekarang sudah tampak kering, dan kalau mau dibilang yang sudah kering seperti ini, ya perlu diusahakan untuk menanam tanaman untuk menghasilkan. Sedangkan yang masih kelihatan hutan itu masih ada sedikit air yang tergenang di sana. Nah, dalam beberapa hari kemarin ada seorang tokoh masyarakat, 2 orang bertemu saya di sini, yang sebagaimana terlihat dalam gambar sebelah, rumput yang masih kiambang yang masih berdiri itu adalah lahan miliknya. Mereka datang ketika saya lagi membersihkan hasil kebakaran ini dan menanami pisang dan kelapa. Mereka mengklaim bahwa yang ditandai yaitu ini, dan di sebelah sana ada lantoro sampai ke arah kelapa sana adalah merupakan batas, dan saya hanya diberikan izin usaha adalah dari patok ini menuju ke arah timur. Sedangkan menuju ke arah barat yang sudah ditanami kelapa oleh orang tua saya adalah dianggap bukan. Dan menurut penjelasan mereka bahwa orang tua saya hanya menanam saja, dan disarankan kepada mereka untuk esok lusa atau kedepannya mereka yang mengusahakan. Nah, hal pembuktian ini tentu yang kita butuhkan adalah sebuah surat atau apapun yang bisa menjelaskan, karena keyakinan saya bahwa tanaman yang ditanami oleh orang tua saya ini adalah pembatas milik usaha orang tua saya. Termasuk lantoro ini dibatasi sejajar dengan yang di sebelah sana sampai ke arah sana. Ada di sini juga peninggalan yang sudah masih terlihat, yaitu cor semen. Ini adalah pintu air saat air dari sana harus dialirkan ke sini ataupun sebaliknya. Dan di dalamnya inilah ikan dilepas. Tapi seiring waktu kondisinya sudah kering, dan pematang yang dibuat bentuk untuk pematang kolam masih ada, dan kelapa berjejer. Tapi menurut beberapa toko yang bertemu saya bahwa itu bukan kepemilikan orang tua saya. Sedangkan bagi saya pewaris meyakinkan bahwa ini milik orang tua saya karena ada bukti, yaitu tanaman kelapa berjejer di pematang. Nah, kondisi seperti ini saya juga sangat bingung
Apakah pembuktian sebuah kepemilikan itu hanya dengan sebuah janji kata tanpa bukti surat ataupun bukti tanaman misalnya untuk lahan seperti ini? Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan saya bingung juga, masih ada pemahaman masyarakat yang masih memahami bahwa kepemilikan seseorang itu tidak harus ditandai dengan tanaman ataupun apapun, tapi hanya lewat sebuah cerita. Sedangkan yang bertemu saya kemarin juga, secara pendidikan mereka punya pendidikan yang matang, yang bisa berpikir tentang bagaimana kepemilikan seseorang yang sesuai dengan tatanan kehidupan ataupun aturan yang berlaku. Nah, ini sangat membingungkan saya. Mudah-mudahan dengan video ini bagi yang berpikir bagaimana dengan kondisi ini bisa juga memberikan masukan-masukan bagaimana kepemilikan seseorang agar tidak ada intervensi seperti yang saya alami. Jadi saya menyampaikan terima kasih banyak telah menonton video saya ini untuk mengklarifikasi dan membutuhkan pikiran-pikiran dari teman-teman semua terkait dengan bagaimana keabsahan kepemilikan seseorang ketika tanaman menjadi bukti yang ditinggalkan sebagai warisan. Terima kasih, sampai jumpa.